Oke, senang sekali di sini Kak atau Bapak ya. Kak aja ya, Kak Tio sebagai MC dan moderator pada kegiatan Meet and Greet Gala Siswa 2025. Boleh tepuk tangan? Yang pertama-tama yang kami hormati staf khusus bidang komunikasi dan media Bapak Ma'ruf. Boleh tepuk tangan. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Talenta Pusat Prestasi Nasional Ibu Retno Juni. Selamat siang Ibu. Yang kita tunggu-tunggu, yang kami hormati, yang kami terhormat, Coach Indra Safri sebagai koordinator kompetensi 2025. Segenap tim teleskopik, izin Coach, panitia yang berbahagia, para pelatih dan tentunya peserta Gala Siswa Indonesia tahun 2025 yang kami banggakan. Pertama-tama tentunya kita ucap puji syukur kehadirat Tuhan atas rahmatnya kita semuanya diberi kesehatan, kita berdiri semua dalam menghadiri Meet and Greet Gala Siswa 2025. Oke, baik, kami mohon kepada narasumber untuk ke depan bersama-sama di sini. Yang pertama kepada Bapak Ma'ruf, boleh tepuk tangan. Yang kedua, Coach Indra Safri, Coach. Yang ketiga, Coach Papat Yunisa, silakan. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Hadirin semua dimohon berdiri.
Baik. Oke, untuk menambah semangatnya, kakak harap masih hafal nih semangatnya. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. BSI. Tambahkan semangatmu. Oke, semangat ya. Oke, tentunya semuanya sudah tidak sabar ya. Tentunya di depan ini sudah ada narasumber yang hebat-hebat ya. Tentunya nanti bisa menginspirasi, tentunya membawa harapan yang besar ya. Tentunya dari adik-adik semuanya ya. Tentunya nanti bisa mencapai apa yang nanti adik-adik cita-citakan bersama. Oke, langsung saja yang pertama kami persilakan kepada Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Bapak Ma'ruf untuk memberikan sambutan dan motivasi kepada para peserta semuanya. Pada Bapak Ma'ruf dipersilakan. Saya izin berdiri ya, Coach. Izin, Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua yang sama-sama kita banggakan. Coach Indra Safri, pelatih yang sangat luar biasa dan kecintaan beliau terhadap pembinaan usia muda. Coach Papa dan sangat concern dengan sepak bola putri yang sekarang juga baru mendapatkan perhatian. Bagaimana supaya sepak bola putri itu juga mendapatkan tempat di masyarakat, mendapatkan tempat di kompetisi, dengan harapan kita bisa bersaing untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari cabang sepak bola. Kemudian Bu Retno, kepala atau ketua Bu ya? Bu Retno, kepala BPTI dan para pelatih sekalian luar biasa, dan tentu saja para peserta dari Gala Siswa Indonesia tahun 2025. Tentu saya terima kasih pada BPTI dan Puspresnas yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil lagi, karena hampir setiap tahun setiap ada GSI saya selalu dilibatkan, dan terima kasih sekali Bu untuk selalu melibatkan. Saya ingin menceritakan terkait dengan, karena saya bukan moderator di kesempatan sore hari ini. Saya biasanya menjadi moderator, tapi hari ini tadi diamanati sama Bu Kepala untuk menjadi sebagai wakil dari kementerian. Ada yang kenal Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, atau ada yang tahu namanya Mendikdasmen? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Siapa? Angkat tangan yang tahu siapa? Abdul Muti, betul Bu. Nanti dapat sabun khusus. Dari sekian ratus orang yang sudah ikut yang mahasiswa, ternyata nanti salah satu tesnya harus ditanya menterinya siapa gitu. Biar lebih terkenal menterinya. Ada di semuanya bahwa apa yang dilakukan di GSI adalah bagian dari keinginan besar kita untuk kemudian bisa melahirkan talenta berprestasi. GSI atau kemudian cabang sepak bola bukan satu-satunya cabang olahraga yang mendapatkan perhatian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau kemudian dari pemerintah. Banyak cabur lain. Tapi kemudian Gala Siswa Indonesia ini terasa agak istimewa karena prosesnya lebih lama. Kemudian ada juga nuansa pembinaan di sana. Jadi sangat beruntung adik-adik yang sekarang berada di sini untuk kemudian mendapatkan penanganan langsung dari pelatih-pelatih yang luar biasa. Mereka adalah legenda-legenda pada usia emasnya. Mereka sudah berkontribusi besar untuk membangun nama Indonesia, kemudian mempersembahkan medali untuk Indonesia. Jadi terima kasih untuk para pelatih dan tepuk tangan untuk para pelatih. Mereka sekalian bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini tanggal kemarin 20 Oktober baru berusia 1 tahun. Artinya bahwa di pemerintahan Pak Presiden Prabowo 1 tahun kemarin pada tanggal 20 Oktober. Saya ingin menceritakan beberapa program, tentu ini perlu bagian dari penyampaian program, supaya adik-adik tahu bahwa ada ikhtiar bersama-sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi kalau ada yang tanya apakah Indonesia 2000 berapa Bu? 2045 itu generasi emas atau generasi cemas, maka jawabannya adalah ada di adik-adik sekalian. Kalau adik-adik bisa menghadirkan prestasi untuk olahraga Indonesia,
maka Indonesia akan menjadi generasi emas. Tapi kalau adik-adik tidak bisa memberikan sesuatu atau kemudian tidak bisa berkontribusi, maka jangan tanya, kita akan menjadi generasi yang cemas. Generasi emas apa generasi cemas? Harus semangat dong. Emas apa cemas? Saudara sudah memberikan medali emas Gajah Sikil. Jadi tanggung jawab adalah bagaimana kemudian bisa kembali menghadirkan emas-emas selanjutnya untuk Indonesia dari cabang sepak bola. Saya juga cerita dari cerita Budi dan teman-temannya. Next, ini yang baru saya mintakan tadi, jadi agak mendadak. Jadi setiap hari, ini kalau zamannya Bu Kepala atau mungkin Coach Indra itu tahu namanya Budi. Jadi kalau di bahasa Indonesia pasti ada Budi dan Wati. Jadi tahu ya Budi ya. Nah, jadi ada namanya Budi dan Wati. Jadi Budi itu selalu bangun pagi. Hari ini siapa yang bangun jam 5? Oke, jam 5 pagi atau jam berapa? Jam 4. Oke. Bangun pagi itu menjadi salah satu dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi kalau mau menjadi anak hebat, mau menjadi pemain yang hebat, maka bangunlah pagi. Kenapa? Karena dengan bangun pagi kita punya waktu lebih untuk mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya adik-adik adalah pemain atau atlet, kalau dengan bangun pagi adik punya waktu untuk latihan lebih dahulu, latihan sendiri. Bisa pemanasan, bisa jogging, bisa apapun sebelum berangkat sekolah. Tapi kalau adik-adik bangunnya siang, pasti akan keburu-buru. Jadi bangun pagi. Setelah bangun pagi, 7 kebiasaan adalah beribadah. Jadi apapun adik-adik, agamanya apapun, mulai hari Anda dengan ibadah. Ibadah tidak hanya ritual, misalnya kalau muslim sholat, tapi berdoa itulah bagian dari ibadah. Kenapa harus berdoa dan beribadah? Bagian dari syukur karena masih diberikan kesempatan untuk berlatih lagi, untuk bertemu orang tua kita, untuk bertemu dengan guru kita, untuk bertemu dengan pelatih kita. Karena itu kita harus bersyukur. Syukur itu dalam agama itu dilakukan dengan beribadah. Bangun pagi, kemudian beribadah. Setelah beribadah, 7 kebiasaan lain adalah makan sehat dan bergizi. Gak ada itu atlet yang hebat, atlet yang fisik kuat kalau makannya sembarangan. Makan sehat dan bergizi, cukup gizinya, kemudian cukup sehatnya. Makan telur, minum susu, karbohidrat, harus ada makan gizi, makan yang bergizi. Jadi makan itu kalau dengan bangun pagi sudahlah bisa berolahraga dulu, pemanasan, stretching, sudah sempat beribadah, kemudian bisa makan supaya apa? Kita punya energi untuk menjalani aktivitas di hari itu. Jadi makan pagi. Jadi karena itu ketika Budi berangkat itu dia selalu gembira. Demikian juga teman-temannya. Selain sudah bangun pagi, persiapan bagus, sudahlah berolahraga, kemudian beribadah, kemudian juga sudah makan bergizi, dia berangkat ke sekolah. Next, di sekolah dia tahu bahwa sekolahnya itu sekarang sudah mulai bagus. Ada toiletnya, ada UKS-nya, kelasnya beberapa sudah mulai diperbaiki. Sekolahnya ada yang dapat toilet baru nggak? Ada. Dapat ruangan kelas baru nggak? Dapat. Itu adalah program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kalau yang di beberapa daerah itu ada sekolah yang tidak punya toilet, ada yang tidak punya sanitasi. Jadi Pak Presiden mengatakan bahwa jangan sampai ada sekolah yang tidak punya sanitasi karena kebersihan dimulai dari belakang. Karena itu atlet harus menunjukkan bagaimana menjaga kebersihannya. Kebersihan itu apa? Bisa kebersihan dengan ketika memulai aktivitas atau ketika saat latihan. Jadi sekolahnya mendapatkan revitalisasi. Tahun ini adik-adik ada sekitar 16.000 sekolah yang direvitalisasi. Jadi jumlahnya luar biasa, 16.000 sekolah. Entah itu mereka dapat perpus, dapat laboratorium, dapat toilet, dapat ruang kelas, bahkan juga dapat ruang UKS. Jadi ada namanya revitalisasi. Sehingga dengan begitu adik-adik ketika sekolah yakin bahwa nanti sekolahnya akan menyenangkan dan aman. Jadi ada namanya revitalisasi. Berikutnya, nah ketika masuk ke kelas mereka senang karena di sekolah pelajarannya menarik, pembelajarannya menarik. Dan belajar adalah bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adik-adik jangan berpikir ketika sudah menjadi atlet kemudian tidak butuh belajar, salah. Tetap harus belajar, tetap harus menimba ilmu.
tetap harus membaca buku. Sekarang kalau kita lihat pemain-pemain sekarang, senior-senior adik-adik itu bahasa Inggrisnya bagus. Karena kalau pemain nasional nanti diwawancarai harus bisa bahasa Inggris. Mereka bisa bagaimana? Karena mereka mau belajar. Dan pemain yang bagus biasanya adalah pemain yang cerdas. Cerdas itu bukan hanya nilai ketika di nilai matematika, nilai apa, tapi cerdas juga adalah bagaimana cara berpikirnya. Kalau misalnya kata pelatih bagaimana membaca gameplaynya seperti apa, itu bagian dari kecerdasan. Dan itu adalah kelebihan dari adik-adik. Tapi caranya apa? Belajar. Misalnya formasi 4-3-3 itu apa sih? Dipelajari. Formasi 3-4-3 itu apa? Dipelajari. Belajar apapun. Belajar di sekolah dan juga belajar yang di luar pelajaran-pelajaran formal. Tapi gimana saya pengen jadi atlet tapi saya susah untuk masuk kelasnya. Ada namanya kejar paket A, ada namanya kejar paket B, ada namanya kejar paket C, ada namanya kursus. Jadi tidak ada alasan bahwa seorang atlet itu tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan ijazah, tidak ada. Selalu difasilitasi oleh pemerintah supaya semua warga Indonesia itu bisa belajar. Bu, saya izin agak lama Bu sedikit ya, cerita sini. Jadi nggak ada alasan Coach ya untuk tidak belajar, tidak ada alasan tidak beribadah, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Banyak atlet harus belajar. Kalau tidak bisa jadi pemain bola, minimal nanti bisa menjadi pelatih bola yang punya lisensi bagus, yang punya pendidikan bagus. Jadi kita menyiapkan masa depan salah satunya dengan belajar. Banyak pemain top Eropa itu mereka ahli ekonomi, mereka ahli akuntansi, mereka ahli matematika. Kenapa? Mereka tetap memperhatikan pendidikannya. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita menjadi atlet. Jadi yang harus kita persiapkan adalah semuanya. Jadi belajar yang menyenangkan. Salah satunya apa? Kenapa menyenangkan? Karena di kelasnya ada namanya IFP. Sudah ada yang dapat IFP belum kelasnya? Sekolah? Belum? IFP yang layar besar, TV besar. Sudah kan? Menyenangkan kan? Itu dari Pak Prabowo, dari pemerintah. Itu adalah bentuk bagaimana supaya belajar itu menjadi menyenangkan. Kalau belajar taktik bola dari TV FP itu luar biasa. Jadi tahu pergerakan pemain. Tapi jangan dipakai karaoke di sekolah ya, nanti jadi viral. Jadi pembelajaran jadi menyenangkan karena ada namanya free digital atau IFP. Nah kalau belajar yang menyenangkan tentu akan jadi lebih semangat. Tapi kuncinya satu, jangan pernah untuk berpikir dengan menjadi atlet kemudian mengabaikan pendidikan, mengabaikan belajar. Bahkan sekarang ada sekolah jarak jauh yang kemudian mereka yang di manapun bisa kemudian ikut bersekolah. Tapi yang paling penting ada namanya kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C. Jadi jangan lupa tetap belajar dan tetap sama-sama mendapatkan ijazah. Jangan salah, dan alhamdulillah sekarang pemain-pemain yang dulu di bawah coach Indra, mereka rata-rata sekarang kuliah S1. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadilah selalu pembelajar sepanjang hayat. Bahkan coach Indra sampai sekarang sebagai pelatih tetap belajar. Karena belajar itu nggak mengenal usia, nggak mengenal waktu dan tempat. Jadi tetaplah belajar. Bagian dari kebiasaan anak Indonesia hebat. Next. Nah, ketika di kelas, setelah istirahat dapat makan bergizi sekolahnya? Ada yang belum? Ya, tunggu tanggal mainnya. Ada yang dapat? Ada. Jadi dengan makan bergizi itu harapannya kemudian uang sakunya bisa dipakai untuk hal yang lebih baik lagi. Jangan kemudian MBG-nya dapat, jajannya jalan. Jadi dipakai untuk misalnya beli deker, nabung buat beli sepatu, nabung buat latihan sendiri, nambah kalau misalnya mau renang, latihan fisik. Oh, uangnya saya tabung, nanti akhir pekan saya pakai untuk latihan renang supaya apa? Menjadi fisiknya menjadi lebih kuat. Jadi pemanfaatannya lebih baik. Tunggu yang belum dapat MBG, insya Allah targetnya semuanya akan dapat MBG. Kemudian setelah istirahat, makan siang MBG, kemudian ada namanya next. Berikutnya. Selesai belajar, Iwan pulang menuju rumah dengan perasaan gembira. Jangan lupa, ada namanya bermasyarakat adik-adik. Jadi adik-adik itu ketika pulang, jangan semuanya mainnya handphone, jangan nonton TV, tapi bergaullah dengan teman sebayanya. Main, tadi ada tentu yang lainnya kan latihan, berlatih bersama teman-temannya, bersosialisasi, bermasyarakat. Karena apa? Itu bagian dari cara kita memahami teman-teman kita.
sepak bola tanpa kesepahaman tidak akan jalan. Sepak bola tanpa kerjasama tidak akan berlangsung dengan baik. Sepak bola tanpa pengertian tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu salah satunya dari tujuan bermasyarakat. Kita bertoleransi, kita memahami teman kita. Jangan sampai juga ketika adik-adik pulang tidak tahu siapa nama tetangga di sebelahnya, tidak tahu nama Pak RT-nya. Nanti kalau buat surat keterangan gimana kalau nggak tahu Pak RT-nya? Nggak tahu kalau temannya yang sakit siapa. Jadi tetap harus bergaul dengan teman di kampung. Jadi jangan punya teman kelas, punya teman WA, tapi tidak punya teman sekampung. Jadi tetaplah bermasyarakat, dan itu bagian dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian setelah sampai rumah, setelah latihan selesai, pulang ke rumah, mandi dan sebagainya, kemudian tidur cepat. Jangan sampai terkena yang namanya brain rot, tidurnya tengah malam. Dimanapun yang namanya ingin menjadi atlet yang hebat adalah atlet yang tidur tepat waktu. Tidur tidak terlalu malam, tidur tidak terlalu larut. Supaya apa? Besoknya bisa bangun dengan cepat. Jadi kita punya energi. Semakin kita tidur larut, semakin kita mengakses gadget, semakin kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Atlet yang hebat adalah atlet yang bisa mengatur dirinya. Nah, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang disampaikan oleh Pak Menteri adalah guidance, adalah buku panduan untuk adik-adik, bukan hanya untuk menjadi anak Indonesia hebat, tapi juga untuk menjadi atlet yang hebat, atlet yang rajin bangun pagi, atlet yang juga beribadah dan berdoa, atlet yang juga mau mengkonsumsi makan saja yang bergizi, atlet yang mau selalu belajar karena kita adalah pembelajar, atlet yang juga mau bermasyarakat, atlet yang mau kemudian tidur cepat. Jadi anak-anak GSI harus bisa menjadi anak Indonesia yang hebat, harus bisa menjadi atlet yang hebat. Supaya apa? Kalau ditanya mau menjadi generasi cemas atau generasi emas, adik-adik kalian bisa jawab generasi emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tepuk tangan buat Pak Ma'ruf. Yang paling meriah boleh tepuk tangan kembali. Oke, sebelum lanjut nih, mau lanjut ya. Oke. Tadi kakak dapat bocoran nih. Tadi ada yang masih pegang HP. Oke, boleh HP-nya sekarang ditaruh dulu. Ini tadi kakak mendapat bocoran ada panitia menyiapkan door prize ya kak, sepeda atau motor. Oh, kupon. Siapa yang mau door prize? Tunjuk jari. Yang tinggi. Siapa yang mau berprestasi? Ah, tuh hebat tuh berani. Khusus itu kak, yang tadi jawab menteri kak, khusus dari jawab menteri dapat langsung otomatis kak. Oke, siap. Tadi udah dicatat Pak Maruf ya. Oke, sekali lagi HP-nya tolong ditaruh adik-adik. Sudah ya, sudah dimatikan. Sekarang tidak boleh ada yang pegang HP. Oke. Oke, sebelum ke yang kedua, ke Coach Papa, tentunya kakak nanti akan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ma'ruf tadi ya. Oke, yang pertama, tentunya ada 7 kebiasaan hebat. Ini yang kedua izin ya kak ya, kak panitia. Boleh saya turun. Oke, yang kedua, siapa yang ingin menyebutkan 7 kebiasaan hidup sehat tadi? Ayo tunjuk jari yang tinggi. Oke, satu nih, anak calon hebat nih. Oke, siapa deh namanya deh? Marcel dari mana? Tim Tulip dari provinsi mana? Sulawesi Utara. Oke, ini anak calon berprestasi, calon prestasi nasional nih kayaknya. Oke, 1 dari 7 kebiasaan sehat tadi, hebat, anak Indonesia hebat tadi. Bangun pagi, betul Pak Ma'ruf, bangun pagi? Betul. Oke, tepuk tangan. Oke ya, tadi selain bangun pagi ada beribadah, makan sehat, ada berolahraga tentunya, belajar sepanjang hayat tadi disampaikan, kemudian ada jangan lupa bermasyarakat, kemudian ada istirahat. Ya, oke. Baik. Berarti masih ada 8.
Oke, tenang, nanti masih kebagian. Ada 8 kupon lagi. Jadi tentunya tadi sekali lagi tidak ada yang pegang HP. Oke, Galasiswa Indonesia. Oke, yang kedua kepada Coach Papat Yunisal dipersilakan ya. Tentunya adik-adik sebelum nanti Coach Papat memberikan ya, semuanya pasti sudah kenal ya. Beliau ini mantan atlet sepak bola nasional, kemudian sekarang menjadi akademisi di kampus. Dan nanti beliau cerita banget. Tentunya bisa memotivasi. Dan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Coach Papat. Kepada Coach Papat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semuanya, Dedek? Alhamdulillah, senang di sini. Saya lebih senang lagi ya. Yang terhormat Bapak yang kami hormati, semua panitia, semua coach, media yang berada di sini, kami bangga ya, menjadi bagian di sini seperti Bu Kumpul. Saya di sini ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Papat Yunisal yang kebetulan diberikan kesempatan oleh Angga Yang Maha Esa. Saya sebagai dosen ya, juga akademisinya bisa menyelesaikan S3 ya, bisa doktor, dan saya komitmen dengan sepak bola wanita. Ini contoh untuk adik-adik ya, tidak ada sesibuk apapun, tidak ada berprestasi apapun, bahwa kita sekolah harus terus berjalan ya, karena ditinggalkan. Jadi untuk S1 saya membuat skripsi minat sepak bola siswi di Kota Bandung. Kebetulan saya orang Bandung. Untuk keduanya pembina moral untuk khusus atlet sepak bola wanita. Yang S3-nya ya, saya membuat buku modul pembelajaran untuk teknik sepak bola wanita dari usia 8 sampai 14 tahun. Itu ada kalau mau nanti bisa sering ya, bisa. Itu aja dari saya. Ini ada karir saya, ada beberapa kesempatan dari mulai berkecimpung di sepak bola, mungkin sama dengan nenek kalian ya. Saya berkecimpung sepak bola di tahun 79 di Kota Bandung. Tidak terlalu lama proses karena saya komitmen, saya mandiri, saya bekerja keras. Tahun 81 saya menjadi bagian dari tim nasional Indonesia yang ikut pertama kali event di Thailand. Di Thailand, alhamdulillah, saya karena postur badannya tidak semekot, tidak juga tinggi ya, tidak semeter kotor, tapi tidak juga tinggi, sebagai striker. Mana yang striker di sini? Ya. Dan alhamdulillah di kejuaraan AFF di Thailand, saya sebagai pemain termuda cadangan, tapi 3 menit terakhir, 7 menit terakhir, ini untuk kalian juga kalau memang percaya diri. Saya 7 menit terakhir, karena dulu tidak adanya televisi untuk menayangkan siaran langsung, hanya ada radio. Saya punya pikiran, bagaimana saya pulang malu kalau tidak main, karena memang cadangan ya, paling muda. Nah itu saya punya prinsip, karena saya pasti bisa dan ingin kemauan, saya berdiri depan pelatih sambil stretching. Kata pelatih, apa kamu? Saya mau main, sebelah gitu kan. Dilihat dari atas bawah, ternyata 7 menit terakhir saya dimainkan. Karena saya yakin di Indonesia saudara, orang tua pasti dengar radio. Kok nggak ada nama saya? Mungkin sebegitunya lah keinginan. Sekarang kalian enak, ada medsos, bisa semua di
bisa di-share. Akhirnya 7 menit terakhir saya sebagai striker, saya dikasih kesempatan masuk. Nggak tahu apa yang terjadi di kala ada bola di atas, saya loncat dengan teriak, ya. Akhirnya membuahkan 1 gol. Terima kasih. Boleh nanti tanda tangan. Jadi itu kenapa saya bahwa prestasi itu tidak mengenal tahun, tidak mengenal kapanpun. Adik-adik semua, ya, sampai sekarang saya juga masih mendapat kesempatan begini, apalagi Coach Indra yang paling kita idolakan, ya. Saya banyak belajar, pernah satu sama-sama di Departemen Teknik, dan dari situ saya sedang senang-senangnya di sepak bola nasional. Kepindahan orang tua ke Batam, saya harus ikut, ya. Dan saya tidak berhenti di situ. Saya ke Singapura, ikut klub Darul Afia 3 tahun, sama-sama latihan dengan Fandi Ahmad. 3 tahun di sana, alhamdulillah dapat ilmu dan lain-lain. Akhirnya saya merintis dari pemain menjadi pelatih, dari pelatih kesempatan dari manajer, dan sekarang saya punya license B sudah kurang lebih 5 tahun. Jadi bagaimana sepak bola wanita di Indonesia? Nggak bisa saya akan mengedepankan tantangannya dulu, ya, karena sepak bola wanita ini banyak tantangannya dulu. Saya dulu bagaimana dibully, kenapa main bola, saya tidak ada pemain lagi sekarang, ya. Kalau sekarang banyak yang membanggakan, tapi tantangan itu adalah sahabat kita yang menjadikan kita percaya diri. Bagaimana kalau kita tidak bisa menghindari tantangan, bagaimana kita maju? Tantangan makin tantangan bahwa apa main bola nanti begini, saya tunjukkan, tunggu teman mainnya siapa saya, dan itu terjadi, ya. Dalam tantangan ini ada beberapa, ya, dalam sosial, ya, dan infrastruktur terbatas, dan talenta pool terbatas. Bagaimana yang segala terbatas? Satu tadi dari keluarga, dari masyarakat, dari guru, dan lain-lain. Kalian mungkin ada hanya beberapa orang yang bisa disetujui, bisa diberikan dukungan dari keluarga. Dari sebanyak ini juga saya perhatikan hanya ada beberapa orang tua, dan itu pun jauh-jauh dari Makassar untuk pengen melihat kalian. Itu alhamdulillah. Tunjukkan, ya, walaupun tidak ikut keluarga, tidak ikut siapapun, tapi di sini adalah keluarga kamu yang bisa apapun, bisa kamu menjadikan sharing sahabat atau apa. Dan kita juga punya pelatih, ada 4 pelatih wanita. Ini semuanya mantan pemain nasional. Ada di sini saya kiri. Ada pemain nah, oke, ini ada Intan, ya, mantan pemain nasional, punya lisensi, ya, B, ya. Ada Nurlela, mantan pemain nasional. Ada Nurleli dari Surabaya, Intan Jakarta, Lela nomor Lala dari Jakarta. Ada Tia Darti dari Jawa Barat, ya. Tia Darti ini dulu sama-samain crossing silangnya bagai tendangan si Madun, ya. Jadi semuanya alhamdulillah saya lihat bahwa 4 pertandingan itu kualitas pemain timnya hampir sama, hanya selisih di skor. Kalau itu biasa kan, jangankan sekarang Messi aja tendangan penalti pernah tidak masuk. Ya, itu memang kalau di lapangan itu tidak bisa diprediksi. Terima kasih, Coach. Lanjut. Hambatan finansial dan media, tentunya. Kalau finansial ini dari mulai individu, keluarga, mungkin
kabupaten, kota dan lain-lainnya. Mungkin kalian juga ke sini walaupun sudah difasilitasi dan masih ada kendala-kendala itu tidak menjadi untuk menghilangkan semangat. Dan di sini untuk sepak bola wanita masih kurangnya pemberitaannya dari media dan minat masyarakat terhadap sepak bola. Tapi ini semua sudah berangsur, sudah bagus, dan di sini juga perlu tahu semuanya minat untuk Gala Siswi ini yang mendaftar ada 5.000 pemain dari 18 provinsi. Ya. Terima kasih ya, berkesempatan kalian hanya 64 yang diundang untuk ke nasional, dan itu harus benar-benar bahwa kembali nanti ke rumah apa yang didapat, ketemu siapa, apa yang satu tim kita, itu semua lakukan yang terbaik untuk oleh-oleh kembali ke tempat. Bagaimana di sini ya fasilitas dan lain-lain, jangan pula kalian menjadi tinggi hati. Dan satu saya pesan untuk pemain sepak bola wanita, karena ini yang selalu ada yang menjadi sedikit kurang langkah. Bagaimana pemain sepak bola di lapangan boleh skill, teknik dan lain-lain seperti laki-laki. Di lapangan mau membuat gol salto, mau apa, boleh. Tapi keluar lapangan, kembali lagi, karena ini pesan orang tua dan keinginan orang tua, dan saya pun begitu. Keluar lapangan, kembali lagi kalian seperti kembali hadir seorang wanita yang anggun, yang cantik, ramah, ya. Setuju? Karena orang tua tetap, Bu, saya boleh anak saya ikut sepak bola, tapi saya ingin cantiknya anak saya, anggunnya dan lain-lain, ya. Itu lebih melekat. Nggak ada sampai nanti bawa sepatu bola ke tentang-tenteng pulang ke rumah, Mak, bawa makan, mana ini? Justru itu jangan menjadi pemain sepak bola harus lebih maksimal untuk attitude dan lain-lain. Next. Pencapaian membanggakan, meskipun menghadapi tantangan sepak bola wanita telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Saat ini prestasi sepak bola wanita Indonesia untuk FIFA ranking awalnya 97 ya, sekarang kurang lebih 119. Dan di Asia itu 7, ranking ke-7, karena kemarin kita ada juara AFF ya, ada juara kategori AFF. Nah itu tadi jadi sedikitnya kalian tahu. Next, ini ya yang ranking FIFA. Next. Dukungan meningkat karena optimisme, karena sekarang sepak bola wanita sudah mulai menunjukkan ini segalanya bisa di medsos, bisa berprestasi, yang terakhir juga U17. Next. Ini yang tadi sudah saya inginkan. Next. Visi misi ya. Dengan dukungan PSSI, pemerintah, masyarakat dan semangat pemain wanita yang luar biasa, sepak bola wanita Indonesia siap mencapai prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Siap adik-adik? Terima kasih. Next. Ini kerjasama strategis dan lain-lain. Next. Ini adalah sedikit memperlihatkan ya bagaimana sih dulu ibu, sekarang kan udah senior ya, sangat senior SS. Ini adalah nanti ada hadiah juga, Coach. Yang mana ini saya di sini waktu di Thailand. Siapapun ini boleh, siapapun. Cepat. Ayo boleh maju, adik maju ya. Yang mana? Yakin. Ya mau maju, ayo. Boleh. Mau maju. Satu kupon lagi.
bentar. Oke, terima kasih. Ini adalah kalian memang mimpinya jelek ya. Jadi dua-duanya mana tunjuk? Dua-duanya mana? Ini bukan, inilah saya. Yang selalu senyum simpul ya, itu saya. Terima kasih adik-adik. Memang wajar ya kalau tidak mengenal karena 40 tahun lebih. Makanya para talent scouting nggak mau maju karena pasti salah kan, gengsi. Oke, next berapa ini lagi ya? Inilah saya ketika usia 16 tahun masuk di senior yang membuahkan 1 buah gol sampai sekarang pernah mendapatkan di Haornas penghargaan. Jadi muka saya juga dulu imut-imut ya. Sekarang udah amit-amit. Terima kasih. Ada satu lagi ya? Gambar. Next ada? Oh ini ya. Ini waktu Haornas saya dapat penghargaan. Next terakhir kita ada alumni Gala Siswi tahun 2024. Pasti kalian tahu siapa ini? Nah, ini adalah alumni Gala Siswi tahun 2024. Ya, kalian apa penggantinya? Ya, jadi ini bukan siapa-siapa. Oke, habis kan? Ya. Oke, terima kasih. Tadi hanya perkenalan. Mohon maaf jika ada segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan. Untuk kedepannya, mari kita sama-sama memajukan sepak bola wanita dan sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Coach Papa Junisa. Baik, luar biasa. Ini saya yakin semuanya sudah termotivasi nih tadi ya. Tentunya tadi disampaikan banyak keterbatasan ya. Tadi tentunya adik-adik semuanya tentunya tidak sama keadaannya. Yang tadi disampaikan, misalnya nih ya, ada yang jaraknya jauh misalnya, ada yang keterbatasan ini dan itu ya, yang tentunya sesuai dengan kondisi dari adik-adik semua. Tetapi tidak boleh menyerah yang tadi disampaikan. Tadi Coach Papat yang imut-imut tadi disampaikan. Ya, tadi tunggu tanggal mainnya, saya akan buktikan. Gitu. Siapa yang ingin seperti Coach Papat? Tunjuk jari. Oke, boleh sekarang satu orang maju ke depan, satu kupon lagi. Ayo satu kupon lagi. Yang berani yang seperti Coach Papat, ayo maju. Ayo boleh tepuk tangan, boleh. Ini luar biasa. Anak Indonesia hebat. Siapa namanya? Enggak ada, siapa namanya? Nama aku Helena. Dari mana? Dari Fisik Kepulauan. Papua Barat Daya, tepuk tangan dong. Oke, ini satu koper lagi. Oke, ada Helena. Cita-cita ada Helena apa? Pemain bola. Pemain bola. Pemain bola. Tadi disampaikan sama Coach Papa tadi. Nah, jadi walaupun misalnya adik-adik sebagai juara sudah bikin gol yang hebat dengan salto dan lain sebagainya, tetapi ketika pulang ke rumah tadi apa disampaikan? Tidak boleh. Tidak boleh jadi anak yang kasar di dalam lapangan, harus jadi anak yang manis-manis dan baik-baik di rumah. Boleh tangan dong. Oke, ya kasih. Terima kasih. Oh, langsung. Enggak akhir nanti. Oh, langsung deh Helena. Sini, biar motivasi nih ya.
Oh, yang pertama tadi izin Koswara ya Pak, Bapak Mahfud tadi, ya Pak Abdul Mufti tadi ya. Yang tadi yang Indonesia Pak. Maju deh sini tadi. Maju. Yang tadi dia jawab Pak Abdul Mufti deh, Bapak Abdul Mufti. Mohon perkenan Bapak Mahfud untuk memberi. Yang pertama Pak Abdul Mufti. Oh, oke, silakan. Ini isinya kayaknya apa dia? Oke, selamat ya. Lihat kamera 1, 2, 3, angkat hadiahnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Helena dan Oke, berarti masih ada 8, tenang saja ya adik-adik. Nanti kalau Kak Tio memberi pertanyaan atau ada yang harus dilakukan, nanti pas saya tunjuk jari langsung maju ke depan. Oke, siap? GSI? Oke, baik. Oke, tentunya kesempatan saat ini adalah yang adik-adik tunggu-tunggu nih ya. Di sebelah kakak sudah ada Coach Indra, juga akan memberikan banyak sekali hal-hal yang tentunya bisa adik-adik terapkan ya, yang tentunya ingin menjadi juara. Oke, langsung saja kami mohon kepada Coach Indra untuk memberikan motivasi dan paparannya. Pada Coach Indra dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ma'ruf, saya lupa tadi kok Pak Ma'ruf nggak duduknya di samping itu, karena biasanya beliau itu selalu mewawancarai saya atau sekarang moderator udah masa lalu ya. Selamat Pak Ma'ruf sudah di staf khusus Mendik dan Bu Fafat, legend sepak bola wanita. Masih ingat waktu tahun berapa kita usulin sepak bola wanita menjadi bagian dari GSI. Jadi ada gelar siswa, ada gelar siswi, yang awalnya cuma eksibisi, tapi sekarang sudah semi kompetisi. Tepuk tangan untuk wanita Indonesia. Terus membantu wanita Indonesia tapi istri tetap satu. Para pelatih, waktu pembukaan, sebelum pembukaan di perjalanan saya ini pemilihan lewat online ini, jangan-jangan ini pemain yang datang itu nggak sesuai ekspektasi. Tapi dari sepak bola wanita aja tadi, Bapak udah bilang ini pemain yang hadir, yang dipilih lewat online, kayak bukan video online ya, lewat online, tetapi sesuai ekspektasi. Jadi tepuk tangan untuk dan ide ini muncul waktu itu ya Bu Retno, waktu pandemi. Di waktu pandemi, karena ada kita nggak boleh bertemu, waktu itu kita punya ide ya, kita jangan kalah kita dengan pandemi. Ya, kita manusia harus lebih cerdas dari apapun. Dan kita buat waktu itu untuk melakukan GSI Made in Indonesia, yaitu dengan cara online. Dan alhamdulillah, ini mudah-mudahan Malaysia kalau dengar dia tiru kita.
ya negara lain. Tapi jangan ini dijadikan hal yang paten gitu. Karena ini hanya untuk sementara. Kalau dulu alasannya pandemi, kalau sekarang alasannya duit gitu. Nah, ini mungkin ini yang harus kita dorong, pemerintah harus bangkit ya, supaya apa? Supaya benar-benar talent ya, para pakat-pakat ini benar-benar bisa dengan baik terkelola. Usia 4-15 tahun Pak Makhluk, di Indonesia itu ada 45 juta orang. Masa sih Tuhan tak sayang kita 10% aja dari 45 juta. Itu bakat sepak bola. Masa dari sekian 10% itu masa nggak ada satu Messi, satu Ronaldo? Ya pasti ada. Ya, oleh sebab itu mudah-mudahan ke depan GSI lewat kompetisi jalur pelajar seperti yang dilakukan oleh Jepang, Amerika, Australia. Jepang itu lebih bergairah kompetisi tingkat pelajarnya dia daripada kompetisi dari federasi. Kita ingin juga seperti negara-negara yang sebenarnya melakukan lebih dulu dari kita. Bu Retno pemilik GSI, ya, jadi pemegang saham GSI itu sebenarnya Bu Retno. Ya, waktu zaman Pak Muhajir dulu, kita tahun berapa itu Bu Retno? Nah, 2018 kita bikin GSI dan waktu itu yang juara kalau nggak salah dikirim ke Juventus di Itali. Kita makan pizza di Itali ya, dan setelah itu ke Jepang kita kirim, tapi karena ada pandemi terhenti program itu, dan mudah-mudahan pelan-pelan ini kita tata kembali seperti sebagaimana idealnya kompetisi. Para tim talent scouting saya salut ya, bisa memilih. Saya aja yang mungkin kita yang punya interaksi dengan pemain setiap hari, memilih 32 pemain lewat langsung aja. Tim pelatih tim nasional SEA Games susahnya minta ampun. Tapi dengan online, para talent scouting bisa menentukan dengan tepat. Tepuk tangan untuk tim scouting. Dan apa pelatih sekolah ada apa namanya, pelatih atau ya asisten pelatih yang punya lisensi D ya, yang lisensi D, dan juga mungkin ada beberapa guru yang hadir. Tentu manfaat setelah pulang dari sini ada beberapa pembelajaran yang bisa kita lakukan di sekolah masing-masing dan semua panitia. Dan terakhir tentu 160 berapa orang? 172 pemain putra dan putri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dua pilihan. Ada dua pilihan untuk kalian. Mau jadi pemain tim nasional atau mau jadi dokter? Tunjuk tangan yang ingin jadi pemain tim nasional. Ada yang nggak mau jadi pemain tim nasional? Oke, makasih, turun. Ada yang ingin jadi pemain basket? Bagus. Yang ingin jadi dokter masih ada nggak? Siapa yang ingin jadi dokter? Pak Maruf? Nggak satu pun nih. Ada berapa orang? Satu orang. Udah keluar, nggak sini tempatnya. Nggak. Ada 3. Hanya 3 Bu Retno. Selebihnya ingin jadi pemain internasional. Bayangkan, ya. Begitu antusiasnya anak-anak 174 ingin jadi pemain internasional. Ya, terima kasih. Tapi kalian boleh jadi pemain internasional. Tapi bukan berarti kalian mengabaikan pendidikan. Gak bisa. Kita butuh pemain internasional, apalagi yang namanya Indonesia Emas 2045, akan muncul generasi baru orang Indonesia yang jauh lebih baik dari generasi kita sekarang. Ya, kalau dia profesi sepak bola adalah sepak bola yang butuh pendidikannya, bagus pendidikannya, dan yang ketiga, bagus ibadahnya. Bagus dia cara melakukan hubungan pribadi dia dengan Sang Pencipta. Jangan sombong kalian. 3 itu. Ini jadi pemain internasional terus bersyukur, tapi pendidikan ada. Pemain tim nasional adalah pemain-pemain pilihan. Mereka harus cerdas. Kecerdasan itu salah satunya diasah di bangku sekolah. Pemain sepak bola harus cerdas,
Karena dinamika sepak bola, permainan sepak bola setiap detik berubah. Kalian harus pintar. Pemain sepak bola memutuskan situasi yang dinamis itu dalam hitungan detik. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tak pintar. Bisa nggak? Mau menendang ke kawan? Siapa nama? Keras. Bilkis. Mau menendang ke kawan? Boleh nggak nanya ke coach di luar? Tidak bisa kan? Harus putusin sendiri kan? Coach, saya mau tendang ke gawang atau mau kontrol atau mau dribbling? Coach, bisa nggak? Nggak bisa. Kalian harus putusin sendiri. Kalian mau dribbling, kalian mau kontrol bola, kalian mau shooting sendiri putusin. Kita harus lebih pintar dari hakim. Hakim, kalau dia ragu-ragu memutuskan perkaranya dia bilang, sidang saya tunda. Dan dia bisa pelajari buku. Dia nggak bisa dari buku. Nggak bisa menunda pertandingan. Dan seperti itu kalian harus belajar di sekolah dan di lingkungan. Dan di sepak bolanya khususnya dengan pelatih. Belajar. Oleh sebab itu PSSI sekarang mensupport para pelatih. Karena Indonesia kalau ingin maju 5 yang harus dilakukan. Infrastruktur perbaiki, punya kurikulum sendiri. Dan yang ketiga, pengembangan pelatih dan setelah itu pengembangan pemain dan berkompetisi. PSI atau Kemendikbud atau Mendikbud mengambil porsi di kompetisi. Oke, itu sekedar pembuka. Ini ada berapa slide? Gue sendiri baru melihat slide ini di sini. Gak tahu apa bisa saya menerjemahkan, gue tahu nggak. Coba slide satu apa? Oke. Ini bagaimana perjalanan kalian menuju pemain elit. Ya, yang paling bawah itu grassroots. Kalau di sekolah levelnya anak-anak SD kita. Konsep SD kalau olahraga apa? Perseni ya? Atau apa? Sepak bolanya lewat apa? Tidak ada. Oh, 2 SN. Ini Pak, staf khusus kita bikin dari SD karena tahapannya 6-12 tahun grassroots, 13-15 tahun youth formative fase. Grassroots SD, youth formative fase SMP, ini SMP. Dan setelah itu baru youth final fase 16-19 tahun. Kalau dibawakan ke sekolah SD, SMP, SMA. Setelah SMA, final, youth final, tak ada lagi. Itu dia masuk ke dunia profesional. Di grassroots ini, yang penting kalian enjoy bermain sepak bola. Mau bermain sepak bola. Makanya tidak ada intervensi di sini. Kita ada bikin tim di sini. Kita kalau di proses belajar itu ada 3 kalau nggak salah. Kognitif, asosiatif, otomatisasi. Nah, ini masa kognitif. Pengetahuan awal tentang passing, tentang dribbling, tentang teknik sepak bola, tentang disiplin, tentang apa saja di sini. Pengetahuan awal. Kalau pengetahuan awalnya benar, yang benar itu yang diasosiatif, yang dicoba terus-menerus selama 10.000 jam, maka otomatisasinya akan baik. Tapi kalau salah, di grassroots salah, maka di otomatisasinya salah. Makanya kalian melihat pemain tim nasional nendang 9 kali, outnya 10 kali. Karena otomatisasi. Tapi sekarang enggak. Semakin ke sini, semakin bagus. Ya, itu dari berkat mulai SD-nya kita sudah belajar dengan baik. Oke? Setelah SD 6-12 tahun kita masuk ke 13-15 tahun. Kalau SD tadi, kalau grassroots tadi nggak ada piala dunianya karena memang belum boleh bikin tim. Kita menyiapkan, ya, mengedukasi. 13-15 tahun ini SMP kalau di pendidikan itu akan selalu ditambahkan dengan pendidikannya SMP itu piala dunianya 17, kualifikasi FC-nya 17 dan AFF-nya ada 17. Oke, itu SMP. Setelah itu baru masuk ke paling tinggi, ya, final fase terakhir dari kalian itu anak SMA nanti. Kalau di grassroots ini nggak ada, kalau di youth kita udah ada EPA 14, 16, 18, 20. Itu yang melaksanakan Liga 1. Anggota Liga 1. Ini rencana untuk Liga 2 juga akan dimulai. Dan untuk amatir di tingkat Asprof Askot itu ada Suratin 13, 15, 17. Di situ kalian berkompetisi. Ya kalau di luar sekolah, Ya. Setelah itu ada di Liga 1, ada Liga 2, ada Liga 3, ada Liga 4. Itu jalan yang menuju ke pemain elit. Paham? Ya, jadi kalau ada tadi yang ini dari pemain internasional, di jalannya. Pertanyaannya, kalian waktu SD, masa kognitif pengetahuan awalnya itu, siapa yang memberikan? Siapa yang memberikan menendang ke gawang, bola yang dilihat atau gawang yang dilihat? Coba tahu. Dalam konteks belajar, konteks kognitif, menendang bola ke gawang, gawang yang dilihat atau bola yang dilihat?
Oke, ini boleh. Siapa yang gawang yang lihat? Oke, ayo jangan malu-malu. Tegas. Siapa yang bola yang lihat? Oke. Kenapa gawang yang dilihat? Coba. Dan kenapa bola yang dilihat? Target. Oke. Kenapa bola yang dilihat? Oke. Oke, terus percepat, nggak percepat di situ. Terus berangkat sedikit cepat. Pertama, kalian mau ingin masuk Piala Dunia, tapi tentang menendang saja kita nggak sepakat. Terus Tuhan akan mengaminkan. Kita berdoa tahajud menolong Tuhan, tolong kami masukkan Piala Dunia Tuhan. Tuhan jawab, cara menendang aja kalian nggak sepakat. Bisa nggak Tuhan menolak? Boleh Tuhan menolak. Menendang aja kita nggak sepakat. Terus kita minta masuk Piala Dunia. Sekarang sepakat kita. Dalam konteks belajar, saat menendang bola ke gawang yang dilihat bola. Kenapa? Catat boleh? Ya, tim nasional latihan pakai buku. Kita setiap sesi kelas dia catat. Karena kalian juga nanti bisa menjadi pelatih dan lain sebagainya. Kenapa bola dilihat? Kita akan menentukan impact kaki kita ke bola, perkenaan kaki kita ke bola. Kita lihat. Kalau kita mau lurus, bola harus dipukul di tengah dan dia akan pasti lurus. Gawang nggak perlu dilihat karena dia nggak akan bisa lari kemana-mana. Kalau kalian mau kasih sudut kanan gawang, kalian pukul di kiri gawang dan bola pasti ke situ, pasti. Kalau ditendang di sini, bola ke sini, berarti ada pukul di sini. Impact kaki ke bola. Nggak boleh lihat gawang, karena kita menendang ke gawang, kan udah tahu gawang di situ. Kita lihat. Dan itu kalian coba terus 10.000 jam, dan setelah itu nggak perlu lihat bola. Nggak perlu lihat bola. Para legend kita, yang main nggak dia lihat bola. Kalian pernah lihat Ronaldinho? Dia juggling tutup mata? Karena sudah apa? Karena sudah otomatis. Setiap dia menendang gawang atas, pun kena gawang atas. Gawang pinggir kena gawang pinggir. Karena sudah otomatis. Berapa puluh ribu jam dia lakukan? 10.000 jam atau 10 kali perbuatan. 10.000 kali perbuatan dia lakukan. Tidak gampang dan perlu proses. Sayangnya orang Indonesia tidak butuh proses dan lakukan hal-hal yang tidak berproses. Tidak bisa. Tuhan aja bikin manusia berproses. Ya, itu pelajaran pertama. Mana yang berbahaya? Orang yang punya bola atau orang yang bergerak tanpa bola? Apa? Bergerak tanpa bola. Siapa angkat tangan cepat? Ayo. Yang punya bola angkat tangan, ya nggak apa-apa. Mana? Punya bola, yang punya bola yang berbahaya angkat tangan. Ini karakter orang Indonesia, nggak mau bisa lain. Yang bergerak tanpa bola? Bahaya. Ya cuma satu. Terus yang lain absen. Cari aman. Karakter orang Indonesia. Harus siap salah dan benar. Setelah salah kita benarkan. Setelah benar kita tingkatkan. Mana coba ke tangan? Mana yang paling berbahaya orang bergerak tanpa bola? Nanti tanggal 28 ada sesi lapangan ya. Nanti kalau nggak percaya, kita praktekin. Yang berbahaya bola? Kenapa berbahaya bola? Yang tempat bola? Yang bergerak? Kenapa? Hah? Pernah menyerang. Siapa lagi tadi? Oke, kita samain aja waktu maghrib jam berapa? 4. Tinggal 24 lagi. Yang paling berbahaya adalah orang yang pegang bola. Kalian nggak percaya besok kita. Oleh sebab itu, semua tim di dunia ingin pegang bola. Karena dengan pegang bola, dia akan bisa cetak gol. Orang yang punya bola karena berbahaya, selalu dalam konteks bertahan, dia akan handle orang yang punya bola. Setelah itu, orang yang kemungkinan dikasih bola, dan dia punya. Yang paling jauh, dia nggak cetak. Kalaulah orang yang tanpa bola, bergerak tanpa bola, yang paling berbahaya, Gus punya bola, bergerak tanpa bola, berarti itu yang kalian jaga. Yang ini karena tidak berbahaya, kalian nggak jaga. Dia bergerak, kalian ikuti karena itu yang paling berbahaya. Dan Gus yang punya bola, Gus cetak gol sendiri. Paham? Masih belum sepakat? Sepakat? 10 tahun lagi kita masuk ke lagi. Kenapa? Hal mendasar saja belum kita clear, terus kita cita-cita masuk ke lagi. Clearkan ini dulu. Yang basic ini dulu. Fondasinya dulu. Ini hal mendasar.
Tadi menendang ke gawang, lihat gawang. Apa yang lihat gawang? Tsunami pun, gawang pun akan lari dia. Kita lihat bola, kita menentukan impact kaki kita bola. Itu pemimpin. Yang berbahaya, yang pegang bola. Kalau ada yang bergerak tanpa bola, tidak dikasih bola, dia nggak akan berbahaya. Karena bola yang akan masuk ke dalam. Oke? Contact defense sudah diajarkan kan para pelatih. Orang yang punya bola harus di handle. Paham? Slide kedua dan nggak perlu sudah tadi. Ini alumni GSI, tepuk tangan untuk mereka. Sebenarnya semua pemain internasional alumni GSI, karena di sekolah semua bisa loh mengklaim. Jadi sekolah boleh mengklaim semua coach. Karena kita juga tidak menerima orang yang tidak sekolah. Ya harus yang bersekolah. Ya susah bikin paspornya kalau nggak sekolah. Oke, ini alumni, itu Arliansa di Persija. Ini ya, terus yang di tengah sini Zidan. Ya, Zidan ini siapa? Andi yang PTN. Ya. Sekarang ikut Coach Tova Piala Dunia. Ya. Oke, tepuk tangan untuk yang sini. Terima kasih. Ini untuk para pelatih. Kok malu-malu? Kalian harus bangga jadi Indonesia. 8 pelatih asing dan lokal, ya, tak satu pun bisa medali emas. 32 tahun terakhir. Terakhir 91. 6 presiden dari zaman Soeharto sampai zaman Pak Jokowi. 6 presiden, ya, orang Indonesia sendiri yang meraih medali emas. Tepuk tangan. Artinya, ya, jadi kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Gus masih yakin yang membuat bangsa Indonesia ini hebat adalah orang Indonesia sendiri. Titik. Gus mengawali karir dengan ketidakidealan. Tidak ideal sama sekali. Membangun tim nasional F5 CS, dualisme pengurusan. Ini sesi motivasi. Ya, dualisme. Jadi jangan kalian cepat menyerah. Untuk para pelatih yang di belakang, sebagai pelatih kita tidak akan selalu ketemu dengan ya, situasi yang ideal. Itulah peran leader. Ya, itulah peran leader. Itulah peran kepemimpinan kita. Ya, banyak cerita-cerita, tapi karena waktu, ya, peran-peran leader, peran kita sebagai pemimpin, sebagai head coach, sebagai orang yang pegang kendali harus benar-benar bisa mengendalikan tim. Ya, dengan situasi, kondisi, bagaimana. Nanti kalau ada para pelatih yang ada di belakang, yang suatu saat ingin dari pelatih yang hebat, jangan tidak mau. Kan banyak orang mencari yang membantu dia, orang yang tidak pintar. Coach memilih pelatih atau asisten pelatih, orang yang jauh lebih pintar dari coach. Jauh lebih pintar. Karena menurut coach, untuk jadi leader, untuk jadi kusir kata orang Padang, kita tidak perlu jadi garu. Tetapi kita paham bagaimana mengendalikan kuda. Ini juara kedua. Sebagai leader kita bisa menangani pemain. Ada satu pemain, teman-teman dari Papua kenal Marinus. Berapa? Siapa yang anak-anak dari Papua siapa? Kenal sama kakak Marinus? Marinus? Jadi ada pemain yang masuk di kakak Marinus. Dia pemain waktu itu, pemain hebat. Pemain hebat kan? Tapi mentalnya nggak bagus. Ya, apakah kita harus langsung mencet dia? Dia nggak bisa dimanfaati. Jangan. Para pelatih jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan ini anak nggak bisa begitu. Hanya ilmu pengetahuan dan teknologi atau sport science kita harus benar. Kita pakai waktu itu Pak John Messer melakukan psikotes kepada semua pemain internasional. Ya, semua pemain internasional waktu itu. Marinus ini rupanya sebagai leader, sebagai head coach, coach memperlakukan dua hal ke dia. Satu, akui dia butuh pengakuan. Yang kedua, dia butuh tokoh yang dia percaya. Coach perhatikan itu. Coach panggil pertama, Nus, kamu tahu kenapa kamu dipilih menjadi pemain internasional kedua? Anak-anak Papua mungkin nanti tahu dia pasti sopan banget. Dan dia tidak akan lihat banyak kita, dia begini. Dan Coach sampaikan, betul, kenapa Papua sopan-sopan? Ya, kenapa sopan-sopan? Dan dia pasti di kamar, Nus dari semua striker yang ada. Menurut Coach, jangan menurut orang lain. Kamu Nus striker terbaik di Indonesia.
Begitu ku sampaikan, dia diam aja. Saya akan buktikan. Oke. Kedua dia untuk pengakuan. Coach larang dia nggak boleh keluar malam. Coach larang nggak boleh merokok. Coach larang nggak boleh dia minum alkohol. Coach sendiri nggak minum alkohol. Coach nggak pernah keluar malam. Coach suruh dia ke gereja. Coach ke masjid. Jadi Coach sampaikan apa yang baik dan itu Coach peduli. Sebagai pelatih, jangan kita jual berpanau, tapi kita berpanau. Anak-anak perlu tokoh yang dia percaya. Dia perlu pelatih yang dia jadi teladannya dia. Oleh sebab itu, tidak gampang menjadi pelatih. Tidak cukup hanya bisa melakoni sesi-sesi latihan. Karena akhir dari pelatihan adalah leadership. Akhir dari pelatihan adalah bagaimana kita bisa memanage semua yang ada di baik itu manage teknis dan lain sebagainya. Dan kita juara lagi untuk pertama kali U22. Ini trofi kedua. Ini yang 32 tahun tadi. Ini yang 32 tahun. Ini yang ketiga. Setelah 32 tahun di awal tadi sudah ceritakan. Ya, ini yang ketiga lanjut. Dan ini yang keempat. Mohon maaf senior-senior, satu-satunya pelatih lokal dan pelatih asing yang digaji miliaran yang memberikan 4 trofi hanya orang Indonesia. Bukan untuk harus terus berbangga diri, tidak. Kalian harus mampu jauh lebih baik dari kita. Jauh lebih baik. Kalau para legend ini dulu belum bisa memasukkan ke Piala Dunia, tanggung jawab itu harus dari kalian. Jangan minder, jangan takut, jangan minder. Kalian mampu. Banyak orang-orang Indonesia yang hebat. Jadi bidang apapun di sepak bola, kalian banyak pemain-pemain yang hebat. Asal kalian mampu. Tidak tadi latihan yang baik, sekolah yang baik, ibadah yang baik. Karena sepak bola tidak hanya bicara kalah dan menang. Ada nilai-nilai lain yang harus kalian dapat dari sepak bola itu sendiri. Kemenangan yang kalian capai dengan cara-cara yang tidak baik, itulah kekalahan yang hakiki. Tapi kekalahan yang sudah kalian perjuangkan, itu bukan aib, tapi itulah kemenangan yang sebenarnya. Semangat untuk kalian semua. Dan tahu kapan pun tidak menunggu 2045, kalian sudah bisa berprestasi menjadikan Indonesia menjadi Indonesia emas. Awalnya aku sudah percaya dengan kemampuan Coach. Juara AFF U19 dengan Pak Nur, berdiri Pak Nur, pelatih fisik. Sini Pak Nur. Beliau pelatih fisik pertama yang membantu Coach lebih kurang 5 tahun ya? 8. Berarti ada 8 tahun. Okay. Dia selalu dari dulu menyangka terus. Cuman itulah hebatnya Pak Nur. Karena menyangka terus, Coach jadi banyak belajar dengan Pak Nur. 8 tahun bantu Coach. Dan trofi pertama dari Pak Nur. Ya, pelatih fisik pertama dan beliau sekarang targetnya 1000 coaching klinik ke seluruh Indonesia. Juara yang kedua, yang U22 kita sudah nggak percaya. Ini harus dibagi nggak pengalaman ini? Nggak juga. Yang juara ketiga SEA Games pun belum. Tetapi keempat kali diberikan kesempatan juara. Berarti ada yang beda yang kita lakukan. Yang beda itulah yang sekarang dari sisi nasionalisme, motivasi, leadership, bagaimana bikin tim yang baik, Coach sampaikan sebagai pembicara di perusahaan-perusahaan dan di departemen-departemen yang berpengaruh. Dan dalam kesempatan ini sore ini, Coach sampaikan apa yang Coach lakukan. Kalau di luar teknis, satu niat Coach baik, bismillah Coach baik, dan Coach selalu kerja keras. Selalu kerja keras. Ya, dan yang terakhir berdoa. 3 itu. Jangan pernah pasang niat gak baik. Saya ingin jadi pemain sepak bola, niatnya apa? Untuk bisa jadi pemain yang bisa membanggakan diri, membanggakan keluarga, membanggakan bangsa. Dan harus kerja keras dan berdoa. Dan terakhir begini. Ini mungkin kalian izin kalau yang muslim, tahajud tim ini. Nanti malam kita juara SEA Games. Terus diberikan kesempatan lagi untuk membawa tim nasional SEA Games mempertahankan SEA Games. Ya, yang waktu itu kita final dengan Thailand, sekarang Thailandnya yang jadi tuan rumah. Beratkah? Tidak ada yang berat kalau kita kerja keras dan kita diamini oleh Tuhan. Ini tadi kita in behind the team coach. Dan coach bilang tadi, mungkin para pelatih, jangan takut pilih orang yang jauh lebih hebat dari kita. Coba lihat, ada siapa nggak kenal terus di masa 10 tahun dia kapten internasional. Coach hanya pelatih, coach hanya pemain kampung. Pernah main di PSP Padang, dan itu kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Ya, ini orang bagus supaya kita apa? Supaya kita ikut hebat. Ya, yang penting kita bisa bagaimana orang-orang hebat ini kita berdayakan, kita bersama. Di para pelatih nanti calon-calon pelatih harus mau cari orang-orang hebat yang bisa bersama kita.
ada Coach Kurniawan, legend juga, dan ada Coach Eko, ada Zulkifli, ada Coach Ucok, yang satu udah dipecat kemarin karena rombongan Belanda sudah berangkat ke Belanda dan sendirinya Coach minta pecat juga dia keluar. Dan ada Ali, ada Sari Hultong penjaga gawang, ada Ali dan Alex. Alex ini S3 ya, partner Alex X3 ya. Nah, X3 padahal Coach Excel bisa bekerja sama dengan orang X3 ya di bidang pelatihan. Satu slide lagi. Oke, ini Coach sampaikan nasihat orang, kau pikir ini tokoh terbaik yang ada di Indonesia ya, Pak Profesor B.J. Habibie. Coach pernah ketemu 2 kali dengan dia. Satu kali waktu saat dengan tim Bali United, yang kedua Coach sendiri yang diundang waktu itu ke Kuningan. Ada 2 hal yang disampaikan ke Coach. Untuk kita bisa hebat ya, ilmu pengetahuan ya, kalau pelajar ya sekolah, dan teknologi harus menjadi dasar untuk membangun apapun. Tak bisa lagi dengan cara-cara konvensional. Oleh sebab itu perlu pendidikan ya, perlu pendidikan. Di sepak bola, sport science harus kita libatkan, ilmu-ilmu olahraga semua, mulai dari nutrisi, psikolog, terakhir ya pakai tali DNA yang Pak Ari Ginanjar dulu waktu zamannya Evan Dimas, ada ahli metafisik tamatan S3 di Amerika, akan ya pengaruh nama terhadap posisi yang paling pas di dalam tim. Dan DNA sidik jari juga pernah manfaatin, dan golongan darah apa yang pas menjadi posisi yang tepat untuk dia. Dan terakhir kemarin kita lakukan talent DNA, posisi apa yang pas untuk mereka. Jadi kita jangan tertutup, harus open minded. Apapun yang bisa mengembangkan diri kita atau membangun tim lebih baik, kita harus welcome. Dan yang kedua yang paling sebentar ini, dan yang kedua yang paling Coach sampai sekarang, ya Coach pegang banget. Yang kedua Coach, untuk sukses seseorang hanya 20% skill, bukan berarti untuk bermalas-malas, tetapi 80% adalah mental dan spiritual. 20% skill dalam tanda kutip, bukan kita bermalas-malas, tetapi 80% mental dan spiritual. Contoh nanti jangan video, jangan diputar dulu, yaitu pertandingan final. Dan semua pertandingan coach review dari kalah 6-1 ya menjadi 6-5, dari kalah 1-0 dengan Filipina menjadi 4-1, dan banyak hal-hal lain yang saat kita terdesak dan tertekan dan kalah, dan begitu kita minta ke Tuhan, ini yang spiritual, Tuhan pasti kabulkan. Coach akan berikan contoh sebagai penutup adalah pertandingan final antara Indonesia dengan Vietnam, dan ini adalah juara untuk pertama kali Coach sehingga sampai ke titik ini. Tim itu Coach pilih siapa yang main itu adalah atas dasarkan skill, karena skill dia dan skill Coach, dan disupport oleh Coach Nur, Coach Jarod, dan beberapa tim ya, beberapa pemain adalah skill terbaik. Gak ada alasan kita main. Skor 2 kali 45 menit 1-1. Setelah itu Coach ganti Mublis Hadini, Coach masukkan Dimas Derajat, karena menurut skill Coach dan skill pemain yang akan masuk bisa menjadi solusi. Masih drop. Kita lanjut lagi nanti 55. Evan Dimas, Zulfiandi, setiap menendang masuk di latihan. Berarti secara skill gak ada alasan untuk Coach untuk tidak menunjuk dia sebagai Algojo, karena dia punya skill terbaik. Apa yang terjadi coba? Evan Dimas, Zulfiandi gak gol, padahal dia punya skill terbaik. Yang keenam, kita pelatih menunjuk. Yang ketujuh, kita pelatih menunjuk, masih drop. Yang kedelapan, kita pelatih menunjuk, masih drop. Antara 8 dan 9. Nanti di YouTube, Coach rendahkan diriku serendah-rendahnya. Tuhan, tolong saya Tuhan, siapa penendangnya tersebut. Ilham Budi, Pak Nur, yang di latihan tak pernah masuk, baik di celah yang di kiri, baik di kanan, dan dia turun tangan, dia sanggup menendang. Bayangkan. Dan saat itulah Coach tahu juga ya apa itu iman, apa itu setan yang bertanggung. Jadi kalau kenapa Coach mau beralih profesi dari sepak bola? Karena sepak bola bagi Coach adalah hal yang paling istimewa, dan Coach belajar implementasi dari agama dan dari sepak bola. Coach tahu benar-benar iman di sepak bola. Coach tahu ada setan di sepak bola. Begitu Coach tunjuk Ilham Budi yang nggak pernah masuk itu, dan setan bilang, kamu percaya ke dia yang pernah masuk di latihan? Tapi karena kita sudah berserah diri ke Tuhan, dan Tuhan yang katakan ke dia,
Terus adalah Tuhan yang dia dan coach tidak mau berubah karena kecil lebih Tuhan untuk memasukkan bola ke dalam gawang. Ya. Dia ambil bola, ada videonya kita lihat, dan dia ambil bola, semua teori tentang penalti, tentang membangun skill penalti, nggak dia pakai sekali. Dia taruh bola, dia mundur 2,5 langkah. Anak usia 19 tahun menendang dengan 2,5 langkah. Hanya Sokrates yang melakukan itu. Dan dia jalan, nggak ada teori tentang penalti. Nah, lebih dasarnya lagi, ini iman. Saat dia menendang, kena tiang gawang. Kalau saat kena tiang gawang, Coach berubah ini, dan yakin itu masuk, bola nggak masuk. Dan setan di situ. Ya. So itu bagi kita orang-orang yang tingkat operasional agamanya rendah, kita disuruh minimal kita berzikir supaya kita jangan berubah pikir dan berzikir di situ. Semua ofisial Pak semua dengan doa sama kita. Tuhan tolong kami. Sudah 22 tahun kami kepada kami tidak mau sekian ratus masyarakat Indonesia kecewa. Dan dia tendang dan masuk. Dan itu menjadi sejarah. Kita lihat di penalti yang dilakukan Indonesia lawan Vietnam, ini sudah masuk ke penalti ke penendang ke 8 ke 9. Silakan sambil dilihat. Bisa? Ini slide terakhir. Kalau misalnya nggak bisa, kalian nanti buka di handphone di YouTube Indonesia lawan Vietnam, ya tahun 2013. Nah, ini, oke silakan. Oke, ini Vietnam yang menang. Oh ini dari 0-0, dia nggak lama berarti. Ini dari lama ya. Bisa dimajuin, kan bisa ditarik, tarik. Kita mau, ini oke. Dia nggak masuk, oke ini. Okay. Evan Dimas, setiap latihan, setiap menendang masuk secara skill dia terbaik. Gak ada alasan untuk coach secara skill nggak percaya. Tapi sampai sekarang kemarin terakhir kita ketemu, coach nggak tanya kenapa kamu nggak masuk penalti, nggak berani kesana. Oke, nggak masuk Evan Dimas. Padahal skill terbaik anak Indonesia untuk dia. Dia agak lama, mungkin ditarik lagi. Tarik sedikit. Ya, tarik terus. Oke, terus ya. Oke. Ini Vietnam nggak masuk. Ini kita pikir udah habis waktu itu ya, Pak Nur. Kita pikir udah menang, tapi nggak menang juga, belum menang. Oke, ini penendang terakhir, Ilhamuddin Armain. Kalau kita nggak masuk, draw lagi. Kasih suara. Oke, ini aja. Saat begini kita berdoa banget semua satu doa. Hampir semua orang Indonesia satu doa. Ini di latihan dia nggak pernah masuk. Nggak pernah masuk ya. Oke. Dia taruh bola dan dia mundur lebih kurang 2,5 atau sampai 3 langkah.
Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Untuk dan kita bisa niat baik, ya, Bismillah kita baik, kerja keras, tapi jangan lupa dengan tuh penentu terakhir terhadap diri kita, baik itu karir, umur, rezeki, semua. Tuhan mau kasih kita meninggal sekali ini pun semua di sini. Kalau kata Tuhan meninggal, kita meninggal semua. Begitu dahsyatnya Tuhan. Masa sih kalian tak mau minta tolong ke Tuhan? Bangun skill kalian dengan kerja keras yang baik, tapi jangan lupa cari hubungan baik kalian dengan Tuhan. Ya, terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak Indonesia, ya, yang benar-benar nanti bisa menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa dan negara. Slide terakhir. Oke, dan ini bisa kalian nanti lihat di ini. Dan slide terakhir bisa ada atau habis? Oke. Dan ini nggak usah, cukup karena maghrib 2 menit lagi masuk. Dan apakah ada tanya jawab 1 atau 2 atau cukup? Karena takut nanti kalau ada tanya jawab lagi nanti klimaks ya. Ya. Dan terima kasih untuk guru-guru, ya, mudah-mudahan nanti bisa anak-anak kita yang tadi hampir semua yang jadi pemain tim nasional, dan pemain tim nasional itu adalah hak, ya, setiap anak bangsa adalah hak dan kewajiban. Begitu negara memanggil, begitu tim nasional memanggil, kalian harus datang, ya, tanpa alasan apapun. Dan terima kasih banyak, ya, untuk Ibu Retno, dan mudah-mudahan GSI tahun ini jadi momentum untuk GSI ke depan lebih baik, dan nanti akan lahir pemain-pemain tim nasional dari GSI yang jauh lebih banyak dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Coach Indra. Luar biasa ya. Tadi banyak sekali kiat-kiat, nasihat, petuah-petuahnya. Kami yakin nih adik-adik pulang dari GSI ini, ya, langsung menyala semangatnya. Tentunya tadi disampaikan banyak sekali kiat-kiatnya. Ketika adik-adik males latihan, ya, atau ada kendala permasalahan dari masing-masing adik-adik ini, ketika nanti melihat foto GSI, wah, langsung menyala berkorban. Menyala bangku. Siapa yang semangat? GSI. Oke, karena berhubung hampir maghrib, jadi izin tidak ada tanya jawab. Jadi mohon perkenan Bapak Matu, Coach Indra dan Bu Papat berdiri di depan, kita akan foto bersama.